Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tugas dan fungsi pendidikan Islam. Nah, anggotanya saya sendiri Naftalina Azkanur, ada Iqbal Khairul Mutakin, dan Mar'atus Sholihah. Untuk pokok pembahasannya ada 3, yaitu mengenai pengertian tugas dan fungsi pendidikan Islam, tugas dan fungsi pendidikan Islam, dan dalil nakli yang menerangkan tugas dan fungsi pendidikan Islam. Nah, untuk yang pertama mengenai pengertian tugas dan fungsi dari pendidikan Islam. Pengertian tugas dan fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan sebagai fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung arti dan tujuan yang bersifat struktural dan institusional. Secara umum, fungsi pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal, sehingga fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar. Mujib 2006. Tugas dan fungsi pendidikan Islam. Tugas dan fungsi pendidikan Islam bila dilihat secara operasional adalah sebagai berikut. 1. Mengakhiri usaha itu. Setiap usaha pasti mengalami permulaan dan pasti mengalami pula akhirnya. Ada usaha yang berhenti karena sesuatu kegagalan sebelum mencapai tujuan, tapi usaha itu belum dapat disebut berakhir. Pada umumnya, suatu usaha baru berakhir kalau tujuan akhirnya tercapai. Yang kedua, mengarahkan usaha itu. Tanpa adanya antisipasi atau pandangan ke depan kepada tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang tidak efisiensi. Yang tiga, titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Tujuan dapat merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya, baik merupakan tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Dapat dikatakan bahwa dalam satu segi tujuan itu membatasi dari usaha itu. Perbedaan antara usaha-usaha yang sejenis jika ditinjau dari segi tujuannya tidaklah terletak pada soal ada atau tidak adanya tujuan, melainkan pada soal tingkatan menurut urutan nilainya. Dan yang keempat, memberi nilai atau sifat pada usaha-usaha itu. Ada usaha-usaha yang tujuannya lebih luhur, lebih mulia daripada usaha-usaha lainnya. Tentu saja berdasarkan sistem nilai-nilai tertentu, ada usaha yang tujuannya lebih jelas daripada yang lain. Ada pula usaha yang bertujuan banyak sekali menerengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Tujuan-tujuan itu dapat paralel dan dapat pula dalam urutan satu garis lurus atau linear. Baiklah, selanjutnya dalil nakli yang menerangkan tugas dan fungsi pendidikan Islam. Dalil nakli yang menerangkan tugas dan fungsi pendidikan Islam diantaranya 1. Islam mendidik individu menjadi manusia yang beriman, berakhlak yang mulia dan beradab yang kemudian melahirkan masyarakat yang bermartabat. Teori ini didasarkan pada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya atau ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. 2. Secara mendasar,
agama Islam sendiri sangat menjunjung tinggi pendidikan, serta tidak membeda-bedakan pendidikan kepada laki-laki maupun pendidikan kepada wanita. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang artinya, dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Nah, muslim di sini itu untuk laki-laki maupun perempuan, karena muslimnya itu menggunakan mudzakkar ya. Kalau misalnya dalam ilmu nahu kita mempelajari ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kalau di sini mudzakkar itu udah mencakup semuanya, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di WhatsApp grup ataupun di via Gmeet nanti. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.